Selamat pagi, siang, sore, malam, dimanapun dan kapanpun, Bukle dan teman-teman membuka video ini. Selamat datang di presentasi kelompok 1 mengenai cost of capital atau biaya modal. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, Maria Renantera, NIM 1921141125. Lalu Tiara Indah Puspitasari, NIM 1921141101. Vernika Aldora Federta, NIM 19211490. Novianti, NIM 1921141103. Dan terakhir Irnawati Nababan, NIM 1921141111. Berikutnya, saya akan menjelaskan mengenai outline of topic. Yang pertama, kami akan membahas mengenai sekilas tentang biaya modal. Yang kedua, biaya modal rata-rata tertimbang. Yang ketiga, biaya modal marginal dan biaya modal rata-rata. Yang keempat, lompatan dalam biaya modal rata-rata tertimbang dan schedule investasi. Yang kelima, pertimbangan dinamis, review biaya modal secara reguler. Dan yang terakhir, menghitung biaya modal untuk JC Penney. Sekilas tentang biaya modal. Biaya modal adalah tingkat keuntungan yang disyaratkan. Semakin tinggi resiko, semakin tinggi tingkat keuntungan yang disyaratkan. Digunakan sebagai discount rate untuk perhitungan analisis penganggaran modal. Discount rate sering disebut sebagai biaya modal rata-rata tertimbang. Biaya modal rata-rata tertimbang. Langkah-langkah menghitung biaya modal rata-rata tertimbang adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi sumber-sumber dana. Yang kedua, menghitung biaya modal individual atau biaya modal untuk dana. Yang ketiga, menghitung proporsi dari masing-masing sumber dana. Yang keempat, menghitung rata-rata tertimbang dengan menggunakan sebagai pembobot. Yang pertama, mengidentifikasi sumber dana. Dua jenis sumber dana yang paling sering digunakan adalah pertama, utang. Bisa dapat berupa utang bank dan utang melalui obligasi. Yang kedua, saham atau private placement dan memberi saham yang diperjualbelikan di pasar sekunder. Saham preference, saham yang berhak memperoleh dividen yang bersifat tetap secara umum, sehingga mirip dengan bunga, dan mempunyai ciri-ciri gabungan antara utang dengan saham. Yang kedua, menghitung biaya modal individual. Yang pertama, ada biaya modal utang atau KD. Yang kedua, biaya modal saham preference. Yang ketiga, biaya modal saham biasa. Dan yang terakhir, biaya modal saham eksternal. Selanjutnya, menghitung biaya modal utang. Biaya modal utang merupakan tingkat keuntungan yang disyaratkan yang berkaitan dengan penggunaan utang. Karena bunga bisa dipakai sebagai pengurang pajak, biaya modal utang dihitung net pajak. Biaya hutang setelah pajak dapat dihitung dengan menggunakan rumus biaya bunga sebelum pajak dikalikan dengan 1 dikurang tingkat pajak. Selanjutnya, Selanjutnya, menghitung biaya modal saham preferen. Saham preferen ini mempunyai karakteristik gabungan antara utang dengan saham. Saham preferen merupakan bentuk saham, tetapi dividen yang dibayarkan mirip dengan bunga karena bersifat tetap. Biaya saham preferen dapat dihitung dengan membagi dividen saham preferen dengan harga saham preferen. Selanjutnya yaitu menghitung biaya modal saham biasa. Metode perhitungan biaya modal saham biasa terdapat 3 metode. Yang pertama itu discounted cash flow, kemudian yang kedua pendekatan bond yield, dan yang terakhir pendekatan CAPM. Yang pertama, menghitung biaya modal saham biasa dengan cara discounted cash flow. Di sini ditampilkan persamaan pertama yaitu PV sama dengan D1 dibagi R dikurang G. Selanjutnya persamaan yang kedua yaitu KS sama dengan
D1 per P ditambah G. Dengan mengubah R menjadi KS, PV menjadi P, persamaan 1 bisa diubah menjadi persamaan 2. KS di sini merupakan biaya modal saham, D1 merupakan dividen pada tahun pertama, P merupakan harga saham saat ini, G merupakan tingkat pertumbuhan. Nah, tingkat pertumbuhan ini bisa dihitung dengan 1 dikurang DPR dikurangi ROE. DPR di sini yaitu dividend payout ratio, dan ROE merupakan return on equity. Next. Menghitung biaya modal individual, yaitu biaya modal saham biasa dengan pendekatan bond yield. Di sini, KS sama dengan yield obligasi ditambah premi risiko. Yield obligasi ini dapat dihitung dengan cara membagi bunga dengan harga pasar obligasi. Untuk menghitung biaya modal individual, biaya modal saham biasa, atau pendekatan CAPM, di sini ada rumus tingkat keuntungan yang disyaratkan untuk saham sama dengan tingkat keuntungan bebas risiko ditambah risiko sistematis dikali tingkat keuntungan pasar dikurangi tingkat keuntungan bebas risiko. Lalu untuk menghitung biaya modal individual, biaya modal saham eksternal, biaya modal saham eksternal sama dengan dividen pada tahun pertama dibagi harga saham saat ini dikali 1 dikurangi flotation cost ditambah tingkat pertumbuhan. Biaya modal marginal dan biaya modal rata-rata. Yang pertama, biaya modal marginal adalah biaya modal yang relevan karena biaya tersebut mencerminkan biaya di masa mendatang. Yang kedua, biaya modal rata-rata mencerminkan informasi masa lampau yang tidak relevan lagi. Berikutnya, lompatan dalam biaya modal rata-rata tertimbang dan skedul investasi. Jika salah satu komponen biaya modal berubah, maka akan ada lompatan dalam biaya modal rata-rata tertimbang. Berikut ini tabel komposisi pendanaan. Next. Untuk selanjutnya, lompatan dalam biaya modal rata-rata tertimbang dan skedul investasi. Lompatan bisa dihitung batas dunia utang saat ini dibagi presentase utang sama dengan 40 juta dibagi 0,3 hasilnya 133 juta. Untuk alokasi dana sebesar 133 juta, utang sama dengan 30% dikali 133 juta, hasilnya 40 juta, dan untuk saham preference 10% dikali 133 juta, hasilnya 13 juta, laba yang ditahan 60% dikali 133 juta, sama dengan 80 juta. Untuk total keseluruhannya 133 juta. WACC yang baru meningkat dari 20,78% menjadi 21,5%. Baik, saya lanjutkan. Di dana maksimum yang digunakan yaitu ada batas dana yang rumusnya ada laba yang ditahan dibagi presentasi laba yang ditahan sama dengan 100 juta dibagi 0,6 hasilnya 167 juta. Selanjutnya, komposisi dana 167 juta ini terdiri dari utang yang sama dengan 30% dikali 167 juta yang hasilnya 50 juta, dan saham preferen ada 10% dikali 167 juta, hasilnya 17 juta, laba yang ditahan sebesar 60% kali 167 juta sama dengan 100 juta, maka yang dihasilkan total seluruhnya ialah 167 juta.
Selanjutnya, misalkan biaya modal saham eksternal adalah 27%, maka akan meningkat menjadi WACC sama dengan 0,3 dikali 15 ditambah 0,1 dikali 20 ditambah 0,6 dikali 27, hasilnya 22,7%. Next. Selanjutnya, berikut gambar dari lompatan dalam WACC. Next. Pertimbangan dinamis dengan review biaya modal secara reguler. Saat kondisi perusahaan dan lingkungan berubah, maka risiko dan kesempatan investasi perusahaan ikut berubah, yang mengakibatkan perubahan komposisi struktur modal yang baru dan juga perubahan tingkat keuntungan disyaratkan. Nah, situasi perusahaan yang berubah ini secara dinamis perlu mengevaluasi biaya modal rata-rata tertimbang secara periodik. Next. Pertimbangan dinamis selanjutnya, sekuritisasi untuk menurunkan biaya modal. Berarti maksudnya itu membuat aset atau kewajiban secara sekuritas yang kemudian bisa diperdagangkan di pasar keuangan. Contohnya itu adalah kredit perumahan di Amerika Serikat. Next. Berikut gambar dari tabel 6 neraca keuangan JCPenney. Saya akan melanjutkan presentasi ini. Tabel berikut ini menyajikan sumber dana yang masuk dalam perhitungan untuk proporsi sumber dana. Utang jangka pendek tidak diperdagangkan di pasar. Dengan demikian, tidak ada nilai pasarnya, tetapi diasumsikan bernilai $1.452. Nilai buku saham adalah $4.353,5, tetapi nilai pasarnya mencapai $8.044,8. Seperti pada kebanyakan perusahaan, nilai saham selalu lebih besar dibandingkan dengan nilai bukunya. Saham preferen karena nilainya terlalu kecil digabungkan dengan saham biasa. Perhitungan proporsi sumber dana menunjukkan bahwa utang mencapai sekitar 34%, sementara saham biasa mencapai sekitar 66%. Next. Yang berikutnya, menghitung biaya modal utang. Rating yang diperoleh Penney adalah A+ dengan tingkat bunga obligasi 9,5%. Biaya utang sesudah pajak yaitu 5,8% dengan tingkat pajak 39%. Tingkat bunga pinjaman jangka pendek adalah 8,1%. Biaya leasing adalah sama dengan biaya utang jangka panjang, yaitu 9,5%. Next. Yang berikutnya menghitung biaya modal saham. Dikarenakan Penney selalu menggunakan dana internal, emisi saham eksternal mempunyai kemungkinan kecil untuk dilakukan. Perhitungan biaya dilakukan dengan 3 pendekatan, antara lain, yang pertama ada DCF, yang kedua ada CAPM, yang ketiga ada yield obligasi. Next. Tingkat keuntungan portofolio pasar dapat dicari dengan inflasi yang diperkirakan, ditambah pertumbuhan ekonomi real, ditambah premi resiko yang diharapkan, dan dapat ditemukan 16,10%. Tiga pendekatan
itu ditemukan DCF 17,81%, CAPM 17,30%, dan yield obligasi 14,5%. Dari ketiga pendekatan itu dapat diambil biaya modal saham dengan mengambil rata-rata ketiga pendekatan tersebut. Dan diketahui 17%. Next. Berikut ini adalah tabel biaya modal rata-rata tertimbang penny. Biaya modal rata-rata tertimbang pada 27 Januari 1990 adalah 13,15%. Angka tersebut dipakai sebagai tingkat keuntungan yang disyaratkan dalam penganggaran modal dan lainnya. Sekian dari presentasi kelompok 1. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menonton video presentasi kami. Sekian, terima kasih.